Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 12 kali ini, yaitu tentang static routing ya teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan Cisco CCNA part 2. Nah, sekarang kita langsung masuk aplikasi Cisco-nya. Nah, oke, di sini saya akan membuat topologinya dulu ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa tambahkan router yang 2811. Nah, tambahkan 2 buah PC ya teman-teman. Ini kita hubungkan dengan kabel automatic. Nah, setelah itu kita bisa ubah namanya ya teman-teman. Nah, seperti konsep switch dan router yang sudah kita bahas video sebelumnya, routing ini itu nantinya berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berada di network yang berbeda. Nah, karena networknya itu berbeda, kita itu membutuhkan router sebagai penghubungnya. Nah, sekarang kita bisa tentukan IP-nya. Nah, di sini itu kita bisa buat node. Nah, untuk IP PC1 yaitu 10.10.10/24. Nah, untuk PC2 yaitu 20.20.20.20/24. Nah, untuk jalur yang menuju ke PC1 itu kita akan menggunakan 10.10.10/1. Nah, untuk jalur yang PC2 itu menggunakan 20.20.20/1. Nah, nantinya IP router ini akan menjadi default gateway untuk masing-masing PC ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi IP di PC yang satu. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, kita masukkan IP tadi ya teman-teman, 10.10.10. Nah, untuk subnet masknya yaitu 255 ya. Lalu kita konfigurasi di PC2 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi router. Kita bisa buka routernya. Kita masuk ke CLI. Di sini kita pilih no saja. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke enable, masuk ke config. Nah, di sini itu kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC1 ya teman-teman, yaitu FA0/0 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0. Nah, setelah itu kita bisa masukkan IP address-nya. Yang tadi yaitu 10.10.10.1 yang gateway. Nah, lalu kita masukkan subnet mask-nya. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan no shutdown atau no SH, atau kabelnya itu bisa berwarna hijau ya teman-teman. Nah, lanjut ke interface yang mengarah ke PC2 yaitu interface. Kita keluar dulu, habis itu interface FA0/1 ya teman-teman. Nah, kita masukkan IP-nya 20.20.20.1, subnet mask-nya 55.255.255.0. Nah, kita ketikkan no SH. Nah, selanjutnya kita bisa exit. Nah, kita lihat. Nah, di sini itu lampu indikatornya itu sudah hijau ya teman-teman, yang artinya interface itu sudah aktif. Nah, kita bisa tes koneksi ya. Kita bisa kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, maka itu pilot ya teman-teman, karena kita belum memasangkan gateway pada setiap PC-PC-nya. Nah, kita akan memasangkan gateway-nya terlebih dahulu. IP configuration di sini itu pada default gateway itu masukkan yaitu 10.1 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, terus kita masukkan juga yang PC2. Setelah itu kita bisa cek ping dulu di PC1, command prompt. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan ping IP PC2 yaitu 20.20.20.20. Nah, awal itu akan request timeout ya teman-teman, tapi setelah itu akan TTL. Nah, artinya itu PC1 dan PC2 itu sudah bisa berkomunikasi meskipun berbeda network. Yang ini itu network 10, yang ini itu 20 ya teman-teman. Nah, kita coba bisa kirim paket lagi ke PC1 ke PC2. Nah, maka akan successful ya teman-teman. Nah, jadi konsepnya itu seperti ini. PC1 itu ingin ping ke PC2. Nah, PC1 itu bertanya ke router, apakah kamu tahu perangkat dengan IP 20.20? Nah, si router ini itu dia akan melihat routing table. Nah, kita bisa buka. Nah, di sini kita itu bisa ketikkan show IP route. Nah, di sini itu sudah ada jalur yang 20.1 ya teman-teman. Nantinya itu router akan meneruskan pertanyaan dari PC tersebut ke FA0/1.
lewat gateway yang ini ya teman-teman, 20.1. Nah, setelah sampai PC2 itu akan bertanya lagi ke router apakah ada perangkat ber-IP 10.10. Nah, nanti dari router akan diteruskan ke FR0/0 melewati 10.1. Nah, kemudian baru dia meneruskan paket ICMP atau paket ping ke PC1-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini itu ada C ya, artinya itu connected, yang L itu artinya lokal atau alamat interface router. Nah, sekarang kita masuk ke static routing. Di sini itu kita bisa double key-nya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan router yang 2911 ya, teman-teman. 2. Nah, lalu kita masukkan 2 PC. Nah, setelah itu kita bisa hubungkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router yang pertama ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa kita masuk ke enable, di situ config. Nah, di router 1 kan ada 2 jalur. Nah, kita akan mulai yang mengarah ke PC1 yaitu gig 0/0. Kita bisa masuk interface gig 0/0 ya, teman-teman. Nah, di situ kalian bisa ketikkan IP-nya yaitu 92.168. Habis itu subnet mask-nya seperti ini ya, teman-teman. Habis itu kalian bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan no shutdown, lalu kita bisa keluar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk jalur yang kedua yaitu gig 0/1. Kita bisa masuk ke interface gig 0/1, masukkan IP-nya 110.10. Nah, kita no SH. Nah, selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita konfigurasi di router yang kedua ya, teman-teman. Enable config. Nah, lalu kita mulai yang jalur ke PC2 ya, teman-teman, yaitu gig 0/1. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan interface gig 0/1. Nah, kita masukkan IP-nya. Nah, ketika no SH. Nah, lalu kita bisa exit. Nah, kemudian jalur yang mengarah ke router 1 ya, yaitu gig 0/0. Nah, masukkan IP-nya. Nah, ketika no SH. Nah, lalu kita bisa keluar. Nah, di sini itu menyala semua ya, teman-teman, udah berwarna hijau. Selanjutnya kita akan pasang IP ya, karena tadi kita belum pasang IP. Nah, keduanya itu 192.168.1.1 ya, teman-teman. Nah, kita lakukan juga di PC2. Nah, selanjutnya kita akan kirim paket dari PC1 ke PC2 ya, teman-teman. Nah, maka akan failed ya, teman-teman, karena kita belum konfigurasi static routing-nya. Nah, kita baru saja memasangkan IP-IP-nya. Nah, dalam static routing itu ada yang namanya source atau asal ya, teman-teman. Nah, jadi asal IP-nya itu dari mana, dan ada yang namanya destination. Nah, jadi destination itu tujuannya itu akan kemana ya, teman-teman. Nah, kita akan coba ping IP ke PC1 ke PC2. Ping IP-nya PC2 ya, teman-teman, 192.168.2.10. Nah, maka di sini itu akan DHU ya. Kenapa? Kalau untuk itu kita bisa buka router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan do show IP route.
Nah, di sini itu tidak terdaftar IP 192.168.2.10 ya teman-teman. Nah, agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi, kita perlu memberitahu router untuk jalurnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi statik routingnya. Nah, agar router 1 tahu network PC 2, jika dari PC 1 kita bisa ketikkan IP root. Kita masukkan IP yang tujuannya itu 192.168.2.0. Nah, di sini kita menggunakan 0 karena kita menggunakan gateway-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan subnet mask-nya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, lalu kita masukkan jalurnya. Jika dari PC 1 ke PC 2 itu dia itu melewati yang 10.2 ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa masukkan 10.10.10.2 seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa ketikkan to show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ini yang S, yang artinya itu statik. Nah, ini itu adalah yang IP yang kita konfigurasi secara manual. Kita juga perlu memberitahu juga di router 2 ya teman-teman. Kita bisa buka router yang 2. Nah, agar router 2 itu tahu network PC yang satu, kita bisa ketikkan IP route. Kita masukkan yang IP tujuannya yaitu yang PC 1 menggunakan IP yang gateway-nya yaitu 192.168.1.0 subnet mask-nya ya teman-teman. Ini networknya ya teman-teman 1.0. Habis selanjutnya itu kita masukkan jalurnya. Nah, jalurnya itu 10.1. Ini jalur dari PC 2 ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan do show IP route. Nah, nantinya itu akan muncul S ya teman-teman atau statik. Nah, di sini kita bisa tes lagi ya, kita bisa masuk ke PC 1. Kita masuk ke command prompt ya teman-teman. Kita coba lagi ping IP-nya ya teman-teman, yaitu ini 2.10. Nah, awal-awal itu akan request timeout ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, ini kita tunggu, ini sudah TTL ya. Tapi kita coba lagi. Nah, maka dia itu sudah TTL semua ya teman-teman. Nah, kita juga akan kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, maka di sini itu dia akan successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan tambah router. Tambah router yang tadi ya teman-teman. Sini tambahkan sini. Nah, kita tambahkan 2 PC lagi untuk si router 3-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa hubungkan. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang ketiga ya teman-teman. Ini no, habis itu enable, habis itu conste. Nah, lalu kita akan mulai yang jalur ke PC 3 ya teman-teman, yaitu digital sectional ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke interface digital sectional. Nah, kita ketikkan IP-nya 192.168.3.1, baru di situ 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita bisa ketikkan down. Nah, terus kita bisa exit ya teman-teman. Nah, kita lanjut yang ke interface yang mengarah ke router 2 yaitu digital size 1 ya teman-teman, yaitu. Nah, kita ketikkan IP-nya 20.20.20.2, habis itu subnet mask-nya. Nah, kita ketikkan no shutdown. Nah, selanjutnya itu kita bisa exit ya teman-teman. Nah, jadi selain dari router 3 ke router 2 dan router 2 ke router 3 itu memerlukan IP ya teman-teman. Jadi kita akan pakai yang 20.20.1. Nah, jadi router 2 itu mempunyai 2 jalur ke router 1 dan router 3. Router 1 itu menggunakan 10.2 dan router 3 itu menggunakan 20.1. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di router 2 yang mengarah ke router 3 ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke interface-nya yaitu digital size 2. Nah, habis itu masukkan IP-nya. Nah, kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu kita bisa konfigurasi di PC 3 ya teman-teman. Kita masuk ke IP configuration. Nah, habis itu kita masukkan IP-nya ya teman-teman.
Nah, kita juga masukkan gateway-nya ya teman-teman, yaitu 3.1. Kita baru akan konfigurasi static routing-nya. Nah, tadi kan di router 2 itu kita sudah konfigurasi static routing yang tujuannya itu ke PC 1. Nah, sekarang kita akan setting yang tujuannya itu ke PC 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 2. Nah, kita bisa exit. Nah, kita ketikkan IP root. Nah, tujuannya itu PC 3. Nah, jadi kita menggunakan IP dari PC 3 ya teman-teman. Kita menggunakan yang networknya 192.168.3.1 ya, titik 0. Jadi itu subnet masknya. Nah, kita lanjut ke jalurnya. Nah, jalur ke PC 3 itu menggunakan yang ini ya teman-teman, 20.2. Nah, selanjutnya itu kita akan konfigurasi di router 3 ya teman-teman. Kita akan dimulai ke router 3 yang mengarah ke PC 2 ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan IP root. Kita bisa masukkan IP tujuannya yaitu 192.168.2.0. Lalu kita masukkan subnet masknya. Nah, lalu kita masukkan jalurnya. Nah, dari router 3 untuk mengarah PC 2 itu dia menggunakan yang 20.1 ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke router 3 yang mengarah ke PC 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ubah saja angkanya. Ini menjadi 1.0. Nah, untuk yang ini itu sama ya, 20.1. Kita bisa enter. Nah, di router 3 itu sudah untuk mengarah ke PC 1 dan PC 2. Nah, router 2 juga sudah ya untuk mengarah yang PC 1 dan PC 3. Sekarang yang di router 1. Nah, tadi kan sudah yang untuk mengarah ke PC 2. Sekarang kita akan melakukan untuk yang PC 3. Nah, habis itu config. Di sini kita bisa ketikkan IP root. Nah, tujuannya itu kan PC 3. Nah, jadi kita menggunakan network PC 3 ya teman-teman, yaitu 192.168.3.0. Tapi itu subnet masknya. Nah, lalu jalurnya. Nah, untuk dari router 1 ke arah PC 3 itu dia itu menggunakan jalur yang 10.2 ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah semua ya. Lalu kita akan tes. Di sini itu kita akan coba ping IP PC 3 di PC 1 ya teman-teman. Nah, di sini itu RTO ya teman-teman. Nah, kalian bisa tunggu. Nah, nanti kalian ini bisa TTL. Ini kita coba lagi. Ini sudah TTL ya teman-teman. Nah, kita juga bisa kirim paket ya teman-teman. Kita akan kirim paket dari PC 3 ke PC 2. Nah, di sini itu sudah successful ya teman-teman. Nah, kita kirim paket ke PC 2 ke PC 1, dia juga successful. Nah, jadi semua itu berhasil karena setiap router itu sudah tahu jalurnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu static routing dengan VLAN. Nah, kita akan setup topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan satu buah switch ya teman-teman. Kita akan yang menggunakan yang tunggunya 2960. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan 4 buah PC ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa beri area. Dan kita bisa beri node ya teman-teman. Ini VLAN 20 ya. Nah, kalau yang ini itu VLAN 10. Nah, kalau sudah kita bisa berikan IP-nya ya teman-teman. Untuk yang VLAN ini tuh 172.168.2.1/24. Nah, untuk yang ini itu 172.168.1.2/24. Nah, lalu yang ini itu 30.30.30.1/24. Nah, oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat VLAN di switchnya ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke CLI. Nah, kita masuk ke enable, habis itu config.
kita akan buat VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. VLAN 10, nah bit itu VLAN 20. Nah kita bisa ketikkan do show VLAN brief. Nah di sini itu sudah ada VLAN-nya ya. Nah selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN. Dari PC 4 dan 5 ke VLAN 10 itu kita bisa ketikkan yaitu interface. Nah di sini itu kan menggunakan dua interface ya, yaitu FA0 SAS2 dan SAS3 ya teman-teman. Nah sehingga kita itu menggunakan range FA0 SAS2. Nah habis itu kita ketikkan switch port mode akses. Nah kita ketikkan switch port akses. Nah VLAN-nya dia itu VLAN 10 ya teman-teman, seperti ini. Nah kalau sudah, kita bisa masukkan yang FA0 SAS4 dan SAS5 untuk VLAN 20 ya teman-teman. Nah di sini itu kalian bisa ketikkan interface range FA0 SAS4 sampai 5 ya teman-teman. Nah seperti ini kita ketikkan switch port mode akses. Kita juga ketikkan switch port akses VLAN 20. Nah kita lihat dengan user VLAN brief ya teman-teman. Nah di sini itu sudah masuk ya untuk interface-nya. Ini. Nah di sini itu dari router 3 ke switch itu kabelnya itu masih merah ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router 3. Kita masuk ke enable, habis itu connect. Nah lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch-nya, yaitu gig 0 SAS2 ya teman-teman. Interface gig 0 SAS2. Nah lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Nah kita tunggu sampai hijau ya teman-teman. Nah di sini sudah hijau ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membuat sub interface router 3. Di sini kita masuk ke router 3. Nah kita bisa exit. Nah kita bisa ketikkan interface gig 0/2 titik 10 ya. Di sini saya menggunakan 10 untuk namanya. Nah lalu kita bisa ketikkan encapsulation .1q 10 ya teman-teman. Nah artinya itu interface ini itu akan masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Nah lalu kita bisa masukkan IP-nya 172.168.1.1 subnet masknya. Nah kalau sudah itu kalian bisa exit ya teman-teman. Nah kita akan buat untuk VLAN 20, yaitu di sini itu kalian bisa ketikkan interface gig 0/2.20 ya teman-teman. Nah lalu bisa ketikkan encapsulation .1q20. Nah lalu bisa masukkan IP-nya ya teman-teman. Nah di sini itu diganti 2.1 subnet masknya juga. Nah seperti ini ya. Selanjutnya kita akan pasang IP pada PC-PC-nya. Nah kalau sudah, kita akan kirim surat ya, dari PC 6 ke PC 7. Nah dia sini sudah successful ya teman-teman. Di sini saya akan kirim surat dari PC 6 ke PC 4. Nah di sini itu dia violet karena kita belum konfigurasi static routingnya. Nah tapi sebelum itu kita bisa konfigurasi terang dulu di. Nah di sini kalian bisa ke switch. Nah habis itu kalian bisa exit. Nah habis itu kalian bisa ketikkan interface FA0 C1 ya teman-teman. Nah habis itu kalian bisa ketikkan switch port mode terang. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa tes ping di PC 6.
kita akan coba ping IP PC4 ya teman-teman. Nah di sini itu awal-awal itu request timeout ya teman-teman. Nah kita coba lagi. Nah ini sudah TTL ya. Nah yang berarti itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah dia itu sudah berhasil karena trunk dan sub interface itu aktif. Nah kita juga akan kirim paket. Kita coba kirim paket dari PC 7 ke PC 4 ya. Nah dia sudah successful ya teman-teman. Nah jadi PC dari VLAN 20 ke 10 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Nah kita coba kirim paket dari PC yang 3 ke PC yang ke-6. Di sini dia juga sudah successful ya teman-teman. Lalu kita juga akan kirim paket yaitu dari PC 3 ke PC 4 ya teman-teman. Nah dia juga sudah successful. Nah kita coba kirim lagi dari PC yang ke-2 ke PC yang ke-6. Nah jadi dia itu akan valid ya teman-teman, karena dari PC 1 dan 2 itu butuh static routing untuk komunikasi ke PC yang ada di VLAN ini ya teman-teman. Nah static routing itu agar PC 1 dan PC 2 bisa berkomunikasi ke VLAN, kita bisa masuk ke router 1. Nah di sini kita masuk ke enable, habis itu config. Nah kita bisa ketikkan IP root. Nah kita masukkan yaitu 172.168.1.0. Nah tujuannya itu pakai yang network VLAN 10 ya teman-teman. Nah yaitu 10.0 ya. Nah lalu kita masukkan subnet masknya. Nah untuk jalurnya itu dari router 1 untuk mengarah ke VLAN 10 itu jalur yang 10.2 ya teman-teman. Kita masukkan 10.10.10.2. Nah lalu kita bisa ketikkan lagi untuk si VLAN 20 ya teman-teman. Ini 2.0, subnet masknya juga sudah. Nah lalu untuk jalurnya itu sama ya teman-teman, menggunakan 10.2. Nah seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan do show IP root. Nah di sini itu sudah ada statiknya ya teman-teman. Nah selanjutnya kita buka di router 2. Nah kita bisa ketikkan IP root 172.168.1.0.255.255.255.0. Nah untuk router 2 untuk menuju VLAN yang 10 itu menggunakan yang 20.2 ya teman-teman. Kita bisa masukkan 20.20.20.2. Nah kita bisa buat untuk VLAN yang 20 ya teman-teman, yaitu yang ininya itu diganti 2. Nah ininya tuh sama, yaitu 20.20.2 ya teman-teman. Nah habis itu kita bisa coba kirim paket ya teman-teman. Nah kirim paketnya itu dari PC 1 ke PC yang ke-7 yang ada di VLAN 20 ya teman-teman. Nah di sini itu dia sudah successful ya. Terus kita kirim paket dari PC 2 ke PC 4 yang ada di VLAN 10 ya teman-teman. Nah dia juga successful ya teman-teman. Nah jadi semua network itu sudah terhubung. Nah sekian materi kita kali ini yang ke-12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.